kami itu juga sudah beruntung begitu. Untungnya adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan teman-teman santri itu tidak lagi kami subsidi. Terbukti duit anggrek memang banyak nempel di bangunan ini. Jadi renovasi ruang belajar, renovasi. Tak hanya mempelajari ilmu agama, saat ini banyak pesantren yang memiliki program kewirausahaan, salah satunya pesantren Kanzun Najah. Pesantren yang telah eksis di Kota Batu sejak 2015 silam itu memiliki program budidaya anggrek untuk para santrinya. Seperti apa perkembangan program pesantren tersebut? Kami punya liputannya untuk Anda. Selain mengajarkan pendidikan agama berbasis salafiyah, Ponpes Kanzun Najah ternyata memiliki sejumlah unit usaha. Salah satunya yang tengah berkembang adalah budidaya anggrek. Ada ratusan jenis anggrek yang dibudidayakan di greenhouse milik Ponpes. Unit usaha yang dimulai sejak 2017 itu rupanya kini tengah menuai hasil karena bunga anggreknya telah sukses dipasarkan ke berbagai daerah. Memang dari awal pondok ini kepingin menjadi bagian dari solusi tantangan dakwah di masa depan. Artinya adalah setelah teman-teman ngaji di pesantren sekian lama, kan panggilan jiwa santri itu kan harus mengabdi. Lah mengabdi itu kan macam-macam. Salah satu kan tetap harus mengajar ngaji semampu mereka, di mana mereka dilahirkan atau di mana mereka akan hidup. Nah, tantangan berikutnya sebagaimana pengalaman pribadi bahwa banyak teman-teman santri yang secara intelektualitas agama itu bagus, tetapi sulit untuk mengembangkan potensi dakwahnya karena harus bertarung untuk memerdekakan diri secara ekonomi. Nah, pondok ini menyadari turbulensi masa itu, artinya ada gejolak masa di mana ada dilema ini mau ngaji atau mau bekerja. Maka pondok kita akhirnya berikhtiar. Anggrek memang dipilih sebagai main bisnis hari ini, bisnis utama hari ini. Satu, karena memang kami ini para pecinta alam, jadi kami ini kaum ekologis yang memang suka rindang, suka sejuk, suka konservasi alam dan yang lain. Nah, karena lahan kami berada di tengah kampung kan kami tidak mungkin bikin hutan. Tapi yang memungkinkan adalah kami menciptakan suasana yang teduh, yang rindang, tetapi ada nilai bisnisnya. Nah, yang bisa berkombinasi dengan itu salah satunya juga anggrek. Tentu yang lain juga bisa. Kami juga beberapa kali memproduksi kue kering, beberapa kali juga terlibat dalam pembuatan batik dan beberapa yang lain. Tetapi sementara ini tanpa mengurangi potensi-potensi yang lain, kami fokus di anggrek. Dan kami sudah mulai sejak tahun 2017. Perjalanan yang cukup panjang dan pengalaman itu juga basis pengetahuan yang penting juga bagi kami. Dan semakin tahun semakin nampak jelas gambarannya bahwa ini potensi yang bisa dikembangkan. Artinya dikembangkan itu pondok juga dapat manfaat, terus kemudian teman-teman santri juga dapat manfaat. Memang kami tidak memperlakukan pola bagi hasil sebagaimana harusnya. Tetapi adalah pesantren itu punya harga dasar, sementara harga jualnya dikelola oleh teman-teman sendiri berdasarkan dengan jenis klasifikasi anggrek tertentu. Yang mahal ya dijual mahal, yang murah yang dijual murah. Nah, keuntungannya itu 100% untuk teman-teman. Ya, kami itu juga sudah beruntung begitu. Untungnya adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan teman-teman santri itu tidak lagi kami subsidi. Dulu waktu pertama kali pesantren ini ada, kami harus mensubsidi beras, mensubsidi kebutuhan pokok. Dengan kemampuan teman-teman yang sekarang itu sudah ada, maka kebutuhan subsidi itu bisa kami alihkan untuk renovasi, perbaikan fasilitas dan yang lain. Dan terbukti duit anggrek memang banyak nempel di bangunan ini. Jadi renovasi ruang belajar, renovasi kantor, renovasi yang lain itu banyak disupport oleh penghasilan kami dari berjualan anggrek itu.
peran santri dalam perawatan anggrek sangat besar sekali, bahkan mungkin bisa dikatakan 90% hari ini yang handle adalah teman-teman santri. Tentu ini tidak langsung bisa pada angka itu. Awalnya banyak juga teman-teman ya, terutama yang dari daerah yang memang tidak familiar dengan tanaman ini, tentu kami akan ada edukasi awal. Awalnya kami ada sekolah anggrek. Jadi pada tahun 2017 itu sebagian santri kami edukasi sendiri, karena memang kebetulan saya adalah pecinta anggrek. Saya edukasi ini jenis apa, namanya apa, jenis apa, namanya apa. Nah, setelah generasi pertama itu kami edukasi, maka generasi itu yang kemudian mengedukasi generasi berikutnya. Nah, lalu bagaimana kami membagi waktu? Pesantren ini memang didesain untuk mengadaptasi jam-jam kuliah mahasiswa. Jadi memang tidak terlalu padat. Jam wajib kami adalah pada subuh sampai duha. Setelah duha kemudian piket. Piket ini ada dua, ada piket internal itu bersih-bersih, ada piket yang sifatnya kebun atau eksternal. Itu mulai nyiram tanaman, repotting atau kemudian pemupukan. Itu juga ada jadwal tertentu. Sekali lagi semuanya diedukasi. Nyiram baik bagaimana, mupuk yang baik itu bagaimana, repotting yang baik itu kapan. Itu semuanya diedukasi. Dengan pengaturan waktu yang sedemikian rupa dan kami mengadaptasi kebutuhan jam kuliahnya untuk teman-teman, maka ada ruang yang cukup lebar, mulai jam 8 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 3. Ini bisa dibagi, tetap ada ngaji tetapi tidak terlalu lama. Jam pelajaran kami kan 60 menit atau 90 menit, dan segitu saja. Selebihnya teman-teman bisa fantasul fil art ya, jadi kembali kepada habitat masing-masing. Jika kuliah yang menunggu kuliah, jika dia harus packing tanaman, dia harus packing ke tanaman. Jika harus kirim ya harus kirim. Jadi insya Allah tidak ada yang terganggu dengan program kemandian pesantren dan juga kewajiban teman-teman untuk mengaji. Pihak pengelola Ponpes Kanzun Najah akan menargetkan memiliki pondok ekologi yang berlokasi di daerah Pesanggerahan. Pondok ekologi diharapkan mampu bersinergi dengan program pemerintah Kota Batu yang mengedepankan ramah lingkungan. Dari Kota Batu, Kidot Mayantara Media Group melaporkan. Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Install aplikasi e-Pasar dari Google Play Store sekarang juga.